Perkenalkan, nama saya Deslina Mutiara, NPM 19070009 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yaitu tentang jenis, perilaku, ciri, penyebab, dan motivasi korupsi. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio corrompere, yang artinya busuk, merusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Jenis-jenis korupsi menurut Alatas tahun 1987 membagi korupsi ke dalam 7 jenis yang berlainan, yaitu 1. Korupsi transaktif atau transaktif corruption, menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak. 2. Korupsi yang memeras atau extortive corruption, menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau hal-hal yang dihargainya. 3. Korupsi investive corruption adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. 4. Korupsi perkerabatan atau nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. 5. Korupsi defensif atau defensive corruption adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. 6. Korupsi autogenik atau autogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan oleh seorang diri. 7. Korupsi dukungan atau supportive corruption adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada. Perilaku korupsi. Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. 1. Graf, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya. Kedua, bribery atau penyogokan penyuapan, yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya atau instansinya. Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap, atau penyogok. Ketiga, nepotis, yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan nepotis dan kekerabatan. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Bersifat rahasia tertutup, terutama motif yang melatar belakangi tindak korupsi tersebut. 3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Yang terlibat korupsi adalah mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang serta mempengaruhi keputusan tersebut. 6. Setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. 7. Setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. 8. Dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Penyebab korupsi. Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari
dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Berikut ini beberapa penyebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi, antara lain sebagai berikut. 1. Sifat tamak. Beberapa orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan keuntungan hidupnya. 2. Prinsip yang kurang kuat dan tegas. Bagi orang-orang yang prinsipnya tidak kuat, cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. 3. Minimnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang wajar. Bagi sebagian orang, kebutuhan wajar tidak hanya kebutuhan pokok, namun juga tersier, sehingga mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Adanya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi. 5. Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup dengan memenuhi kebanyakan kebutuhan tersier di kota-kota besar mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, liburan yang mahal, dan sebagainya. 6. Pemalas dan tidak mau bekerja keras. Penyebab lain di sebagian orang melakukan tendensi untuk korupsi adalah mereka ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya. Selain itu juga kurangnya pemahaman pada identitas nasional mengindikasikan rasa kecintaannya terhadap negara kurang. 7. Kurangnya implementasi ajaran agama. Kebanyakan para pelaku korupsi adalah orang-orang yang beragama. Adanya pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya tidak lantas membuat mereka menghindari perbuatan tersebut. Pada kenyataannya, mereka juga melakukan korupsi. Motivasi korupsi. Penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia yaitu motivasi atau motif, suatu dorongan dalam diri manusia untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menentukan perilaku. Menurut Wu dan Huang 2013, perilaku korupsi terjadi karena individu tersebut memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan korupsi. Pelaku melakukan korupsi karena memiliki motif untuk berprestasi dan berkuasa. Contohnya, yaitu ketika seseorang memiliki ambisi untuk mencapai sebuah posisi dan ingin memiliki power, maka akan berusaha untuk melakukan apapun itu demi meraih tujuannya. Terkadang beberapa orang rela melakukan hal-hal kotor untuk mencapai kepentingannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.